Shalom saudara, jemaat Tuhan yang terkasih. Dari tempat ini saya mengucapkan tetap sehat, tetap terkoneksi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Di masa PPKM bulan ini bahwa kita harus beribadah dari rumah, dan biarlah saya ingin men-sharingkan akan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi jemaat Tuhan di GBI BCS. Baik saudara, saya akan membacakan kitab Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, dari teks pembacaan firman Tuhan saya mengangkat satu judul, jangan khawatir. Waktu diumumkan PPKM akan dimulai pada tanggal 12 Juli, semua orang jadi panik saudara, khawatir, sehingga di beberapa tempat terjadi panik buying, panik berbelanja. Rak-rak di supermarket saya dengar jadi kosong semua, habis semua, laris manis, langsung laku semua saudara. Waduh, kalau saya berpikir, kalau saya mengejar ke sana, pasti tidak kebagian saudara. Banyak orang khawatir, menjadi takut, kiasi kata orang Teochew, kiasi, kiasu, takut mati, takut kalah. Inilah kenyataan hidup, bahwa khawatir itu bisa menimpa siapa saja saudara. Pertanyaan yang penting bagi saya dan saudara adalah bagaimana cara saya mengatasi rasa khawatir ini saudara. Dari terang firman Tuhan kita akan melihat beberapa bagian cara mengatasi khawatir. Yang pertama adalah bersukacita senantiasa. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita itu tidak dapat dibeli dengan uang saudara. Orang punya banyak uang, belum tentu hidupnya bersukacita. Buktinya, hari ini kita mendengar bahwa ada banyak orang kaya berakhir dengan bunuh diri. Mengapa? Karena dia merasa hidupnya tidak berarti, tidak ada sukacita. Kita bersyukur menjadi anak Tuhan yang diberkati, dilimpahi dengan sukacita. Ada Roh Kudus yang diam dalam hati kita, memberi sukacita walaupun kita tidak berlimpah soal materi, kita tidak punya banyak uang, walaupun tiap hari kita selalu berhadapan dengan yang namanya masalah, hal-hal yang membuat kita tidak sukacita. Ingat saudara, iblis itu bekerja berkeliling hendak merusak sukacita kita sebagai orang percaya. Iblis berusaha ingin mencuri sukacita orang-orang Kristen dengan berbagai cara. Bisa lewat perkataan yang tidak enak dari teman-teman, orang-orang terdekat kita. Bahkan lewat masalah yang kita hadapi, yang sanggup membuat atau menghilangkan rasa sukacita di hati kita. Untuk itu saudara, kita harus mampu mengalahkan tipuan muslihat iblis. Amin saudara. Kita harus lebih mendengarkan suara Roh Kudus. Roh Kudus harus memenuhi hati kita sehingga kita mampu memilih untuk bersukacita. Amin saudara. Bagian kedua untuk mengatasi rasa khawatir adalah teruslah lakukan kebaikan saudara. Di ayat 5 katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan seseorang itu muncul dari dalam hati. Hati ini tidak bisa dibohongi saudara. Kebaikan hati itu harus menjadi ciri khas
orang percaya. Mengapa saudara? Karena God is good. Amin saudara. Why I am not good? Itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Kita harus mengalirkan kasih Allah, menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang baik loh. Saya harus berbuat baik. Tidak bisa saya sendiri yang membicarakannya, yang berkoar-koar atau kita promosi diri sendiri. Tetapi justru orang lainlah yang akan bercerita, menyaksikan akan kebaikan kita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hal berbuat baik ini harus menjadi karakter kita sebagai orang percaya. Amin saudara. Sehingga dimanapun kita hadir saudara, banyak orang senang dengan kita. Banyak orang diberkati dengan kehadiran kita. Amin saudara. Dan poin yang ketiga, bagaimana cara kita mengatasi khawatir adalah terus fokus kepada kedatangan Tuhan. Ayat 5b katakan bahwa Tuhan sudah dekat. Ya, kalimat ini mungkin ya sudah sering sekali kita dengar ya. Rasanya sudah lama kita mendengar bahwa Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kok sampai dengan hari ini Tuhan belum juga datang? Kapan Tuhan datang? Tidak ada seorang pun yang tahu saudara. Karena Tuhan akan datang seperti pencuri, tanpa permisi, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tuhan bisa saja datang saat ini, hari ini, ya, lewat sakit COVID yang menjemputmu. Pertanyaannya, apakah Anda sudah siap? Ini pertanyaan yang sangat penting, saudara. Bila Tuhan menjemputmu hari ini, lewat sakit COVID-nya, yang banyak sekarang ini kita dengar, banyak orang tumbang, banyak orang meninggal. Apakah Anda siap? Kesiapan kita lah yang sangat penting. Saudara dan saya harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Kita harus kedapatan tetap beriman kepada Yesus. Tetap dalam ladangnya Tuhan. Tetap dalam kehidupan yang mengasihi dan memuliakan Tuhan. Saat Tuhan datang menjemput kita, ya, kita kedapatan siap, ya. Tuhan bisa saja datang hari ini maupun pada akhir zaman saat pengangkatan gereja atau rapture. Karena itu saudara, yang harus kita lakukan adalah siap sedia, bekerja dan berjaga-jaga. Inilah yang terpenting yang harus kita jalani sebagai orang percaya. Poin keempat terakhir saudara, bagaimana kita mengatasi rasa khawatir saudara? Dengan berdoa tentunya ya, berdoa kepada Tuhan. Ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terus berdoa kepada Tuhan, ungkapkan segala isi hatimu kepadanya. Alkitab katakan, ya, segala keinginan hatimu. Berdoa kepada Tuhan itu jangan hanya di bibir saja saudara. Jangan hanya berbahasa yang bagus sehingga orang menilai bahwa kita pandai sekali berdoa. Tidak seperti itu saudara, melainkan kita harus berdoa lewat hati kita. Ungkapkan segala keinginan hatimu. Berdoa dengan hati. Hati yang bagaimana saudara? Hati yang hancur, hati yang patah hati dan remuk. Ya, Mazmur 34 ayat 19 katakan, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya saudara. Mengapa saudara? Karena orang-orang yang demikianlah, yang remuk hati, yang hancur hatilah, yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena dia merasa tidak ada lagi andalannya. Ya, dia hanya merasa bahwa Tuhan satu-satunya penyelamat dan penolong saudara. Doa demikianlah yang dapat menyentuh bagaimana Tuhan bisa segera menolong kita saudara. Teruslah terkoneksi kepada Allah dalam doa dan permohonan kita dengan ucapan syukur saudara. Kalau kita punya kuota saudara ya, atau jaringan internet, tetapi bila tidak terkoneksi dengan baik, atau katakanlah kita punya wifi tapi kita tidak on-kan ya perangkat koneksi wifi kita itu, maka tentunya kita tidak dapat masuk ke dalam jaringan itu untuk mengakses apapun saudara. Begitu juga dengan koneksi kita kepada Allah.
ya, harus terkoneksi, terhubung dengan baik, harus punya relasi yang baik dengan Tuhan, harus membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan ketika kita menaikkan permohonan kita dengan ucapan syukur, saudara percayalah bahwa Tuhan pasti akan ingat kepada kita. Amin saudara. Tuhan menjawab permohonan kita. Oleh karena apa? Kita berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Kita masuk dalam rencananya Tuhan. Kita mengerti isi hati Tuhan, sehingga rasanya Tuhan begitu dekat dengan kita. Amin saudara. Karena apa? Kita terkoneksi baik dengan Tuhan. Amin saudara. Lalu apa yang bisa kita dapat saudara bila kita berhasil mengatasi khawatir? Tidak lain adalah damai sejahtera. Ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena sebagai orang percaya pun saudara, kita hidup di dunia ini tidak luput dari yang namanya serba kesulitan. Tidak luput dari yang namanya masalah, bencana, banyak kesulitan dan kesusahan, tantangan, dan untuk itulah kita sangat membutuhkan yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Kok rasanya saya tidak bisa atau saya tidak mampu hidup berdamai dengan COVID, tetapi mungkin saja bagi Allah. Amin saudara, damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan pikiran kita, sanggup memberkati kita, sanggup memelihara hati kita dan pikiran kita, supaya kita terus hidup dan menikmati damai sejahtera Allah di tengah-tengah kesusahan. Amin saudara, karena Kristus yang akan memampukan kita. Memang kita tidak mampu, tetapi Kristuslah yang akan memampukan kita. Amin saudara. Sebagai penutup, pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kita? Apa yang saudara khawatirkan hari ini? Ya, baiklah kita kembali kepada terang firman Tuhan yang memberi kita solusi untuk mengatasi rasa khawatir. Dengan cara apa saudara? Tetap bersukacita dan terus berbuat baik. Fokus bahwa Tuhan segera datang. Tetap terkoneksi dengan Tuhan dalam doa-doa kita, sehingga kita akan mengatasi ya segala masalah yang ada dan terus akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin saudara, tetap semangat dan biarlah kita terus berdoa kepada Tuhan dan hidup dalam perlindungan Tuhan. Alami Tuhan dalam masa PPKM ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.